Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita akan membahas soal ujian akhir semester Fisika Dasar 1 tahun 2019. Untuk soal yang pertama, mungkin langsung saja. Sebuah batang serba sama panjang 100 cm dan massa 100 gram berputar tanpa gesekan di titik C yang berjarak 20 cm dari titik atas. Sebuah peluru yang bermassa 1 gram dan bergerak mendatar dengan laju 300 meter per second dan menumbuk balok bermassa 0, kg dan menempel pada balok. Tentukan A. Hitung momen inersia batang, balok, dan peluru setelah tumbukan. Yang B. Hitung kecepatan sudut batang setelah ditumbuk peluru. Untuk poin A, kita bisa menghitung momen inersianya itu dengan menjumlahkan momen inersia batang, balok, dan peluru. Nah, untuk rumusnya bisa dilihat pada slide. Lalu masukkan angka-angka yang diketahui pada soal dan didapatkan I totalnya sebesar 0,337973 kg/meter kuadrat. Oke, selanjutnya poin B, kita disuruh untuk mencari kecepatan sudut setelah tumbukan. Nah, kita dapat menggunakan rumus hukum kekekalan momentum terlebih dahulu untuk mencari Vxn-nya. Pada slide sudah terlihat bahwa rumus yang digunakan itu P1 ditambah P2 sama dengan Pxn, dan substitusikan data-data yang sudah diketahui pada soal sehingga didapatkan Vxn-nya itu 0,499 meter per second. Oke, selanjutnya setelah kita mendapatkan Vxn-nya, maka bisa kita cari kecepatan sudutnya itu dengan rumus Vxn per R. Setelah itu kita masukkan ke rumus dan didapatkan kecepatan sudutnya itu sebesar 0,623 radian per second. Selanjutnya untuk soal nomor 2. Sebuah papan panjang 2 meter, lebar 1 meter, tinggi 40 cm, bermassa 1 kg, mengapung di air yang rapat massanya 1 gram per cm kubik. Seseorang menaiki papan dan papan akan tenggelam 20 cm. Tentukan A. Berapa ketinggian papan di udara sebelum dinaiki orang. Yang B. Hitunglah massa orang bila gravitasi 10 meter per second kuadrat. Oke, untuk poin A kita disuruh menentukan berapa ketinggian papan sebelum dinaiki orang. Terlebih dahulu kita mencari dapat massa jenis dari papan dengan rumus M per V. Nah, untuk rumusnya dapat kalian lihat pada slide. Setelah itu didapatkan angka-angkanya dan dikalkulasikan sehingga didapatkan massa jenis papan 0,00125 gram per cm kubik. Pada soal diketahui bahwa massa jenis dari air itu 1 gram per cm kubik, sehingga nilai dari massa jenis dari air itu besar dari massa jenis papan, sehingga papan bakal mengapung dan tingginya akan tetap 40 cm. Lanjut untuk poin B, kita bisa menggunakan rumus sigma F sama dengan 0, di mana gaya-gaya yang bekerja itu gaya angkat dan gaya berat. Nah, pada slide sudah terlihat bahwa gaya angkat kurang W sama dengan 0, sehingga gaya angkat sama dengan gaya berat. Dan untuk rumus-rumusnya bisa kalian lihat telah saya uraikan pada slide, dan angka-angkanya sesuaikan pada soal yang telah diketahui. Setelah itu didapatkan massa orang sebesar 399 kg. Selanjutnya soal nomor 3. Pada gambar, kawat 1 terbuat dari baja dengan luas penampang 0,5 mm kuadrat, kawat 2 terbuat dari aluminium dengan luas penampang 1,5 mm kuadrat, balok 3 bersifat tegar bermassa 10 kg, beban A 20 kg, panjang kawat 1 dan 2 meter, panjang batang 4 meter. Tentukan A. Hitung tegangan kawat 1 dan 2. Untuk yang B, hitung pertambahan panjang kawat 1 dan 2, di mana modulus elastisitas untuk aluminium 7 kali 10 pangkat 10 dan modulus elastisitas baja 20 kali 10 pangkat 10. Oke, untuk poin A, kita disuruh untuk mencari tegangan, dan rumus tegangan itu gaya per luas permukaan. Nah, sebelumnya kita harus mencari terlebih dahulu berapa gaya-gayanya. Kita bisa menggunakan rumus sigma to sama dengan 0 dengan titik acuannya itu di T2. Untuk itu bisa kita lihat bahwa rumus-rumusnya itu T1 dikali R1 dikurang WA dikali RA dikurang WB dikali RB sama dengan 0.
Setelah itu didapatkan T1 200 Newton. Selanjutnya kita bisa mencari T2 dengan menggunakan rumus sigma F sama dengan 0. Di mana di sini untuk menentukan positif dan negatifnya itu kita asumsikan bahwa gaya yang ke atas bernilai positif dan ke bawah negatif. Sehingga pada persamaan dapat kalian lihat pada slide dan didapatkan nilai T2 sama dengan 100 Newton. Selanjutnya untuk mencari tegangan, untuk nilai tegangan dari baja dapat kita menggunakan rumus F per A, di mana F-nya itu sebesar 200 dan luas permukaannya itu 0,5 dikali 10 pangkat min 6, dan didapatkan tegangan itu sebesar 400 dikali 10 pangkat 6 Newton meter kuadrat. Begitu juga dengan untuk tegangan aluminium dengan menggunakan rumus yang sama, didapatkan tegangan sebesar 66,6 dikali 10 pangkat 6 Newton per meter kuadrat. Nah, untuk poin B, tentukan berapa pertambahan panjangnya. Nah, untuk pertambahan panjang dapat kita gunakan rumus delta L sama dengan W dikali L per modulus elastisitas dikali luas permukaan. Nah, kita hanya menggunakan rumus ini dan substitusikan angka-angka yang telah diketahui pada soal, sehingga didapatkan nilai pertambahan panjang untuk aluminium sebesar 1,9 mm dan pertambahan panjang baja sebesar 4 mm. Lanjut untuk soal nomor 4. Sebuah beban 30 kg ditahan oleh sebuah kawat yang diikatkan pada penumpang AB seperti pada gambar. Panjang penumpang sebesar 2 meter dan masanya 8 kg. Tentukan A, hitung tegangan kawat T. Yang B, hitung gaya pada engsel A. Untuk mencari tegangan tali, kita bisa menggunakan rumus sigma TO yang berpusat di A sama dengan 0. Nah, untuk TO sama seperti tadi, rumusnya itu gaya dikali jarak. Nah, gaya-gaya yang bekerja di sini itu WB sin 60, WM sin 60, dan T. Nah, bisa kita lihat bahwa jarak untuk WM sin 60 yaitu R1 dan WB sin 60 R2 dan T juga R2. Setelah itu kita masukkan angka-angka yang telah diketahui pada soal dan didapatkan T-nya itu 170 akar 3 Newton. Nah, untuk poin B, untuk menentukan gaya engsel kita bisa menggunakan sigma Fx sama dengan 0 dan sigma Fy sama dengan 0. Nah, untuk uraian gaya sudah saya uraikan pada gambar di slide, kalian bisa lihat. Dan untuk sigma Fx yang ke kanan itu positif, yang ke kiri itu negatif, dan yang sumbu Y itu positif ke atas dan negatif ke bawah. Setelah itu didapatkan nilai Fx dan Fy-nya. Setelah kita dapatkan, baru kita masukkan ke rumus F engsel. Rumusnya itu telah saya buat di slide, kalian bisa lihat, dan didapatkan sebesar 274 Newton. Lanjut untuk soal nomor 5. Sebuah tangki berisi air setinggi 2 meter dari dasar tangki. Pada dasar tangki terdapat pipa penyalur yang berjari-jari B sama dengan 2 cm dan di A 1 cm. Banyak volume air yang keluar dari A sama dengan 30 liter per detik. Tentukan A, hitung nilai H, B, hitung tekanan di titik C. Nah, untuk poin A, sebelumnya kita harus mencari terlebih dahulu berapa kecepatan di titik A dan kecepatan di titik B. Nah, setelah kita dapatkan kecepatan tersebut dengan menggunakan rumus debit pada slide yang setelah saya buat, selanjutnya kita gunakan rumus PB ditambah setengah rho VB kuadrat ditambah rho GHB sama dengan PA ditambah setengah rho VA kuadrat ditambah rho GHA. Nah, pada rumus ini dapat kita lihat bahwa HA dan HB itu sama dengan 0. Karena pada titik A dan B merupakan titik acuan, sehingga sama dengan 0. Dan untuk P sama dengan PA sama dengan P0 karena di titik A itu tuh pipanya terbuka.
Dan untuk PB, karena memiliki ketinggian, maka P0 ditambah rho GH. Sehingga didapatkan rumus-rumus yang telah saya uraikan pada slide. Lalu didapatkan nilai H-nya itu sebesar 427,07 meter. Nah, selanjutnya untuk poin B, berapa tekanan pada titik C. Nah, kita bisa menggunakan rumus yang tadi, di mana di sini kita asumsikan VC itu sama dengan 0 karena pada titik C memiliki luas penampang yang sangat besar, sehingga laju berkurangnya air pada titik C tidak terlihat. Maka kita bisa mengasumsikannya itu sama dengan 0. Untuk HA sama dengan 0 karena pada titik A merupakan titik acuan. Nah, selanjutnya setelah kita asumsikan tersebut, kita dapatkan persamaan PC ditambah rho GHC sama dengan P0 ditambah setengah rho VA kuadrat. Dan didapatkan nilai PC sebesar 9192 kPa atau kilopascal. Nah, sekian pembahasan untuk soal ujian akhir semester Fisika Dasar 1. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.